Grok jungler. Lalu untuk Benedetta-nya akan berada di area XP kemungkinan besar dan tentu aja Owen. sementara Owen. Owen menjadi roamer. Jadi sejauh untuk memandang Nael yang menjadi TB-in juga jadi jungler juga ya. Tapi kalau Grok untuk nebein sih rada ini ya. Kenapa? Rada sulit Pak. Ya karena kalau kita ngeliat dari posisinya sebenarnya Nebein itu ada pilihan kedua. Pilihan pertamanya adalah ganking dengan Owen. Masalahnya enak kan kalau Grok itu menurut gue pribadi bukan dengan retri tapi dengan flicker. Ya. Entah itu nantinya dia wild charge orangnya di situ pada kestan dia pergi dengan flicker ataupun dia wild charge plus flicker. Nah itu sebenarnya akan terjawab Pak. Karena ini game Let's sudah see lah ya mulai. seperti apa ini di game yang kedua ya teman-teman antara EVOS Icon versus Onyx Prodigy. Jadi langsung aja nongol di kolom komen. Sikat. Kita akan ulah apa yang ada di pikiran Coach Leonhard dengan mengambil ke arah Grok jungler. Lah. Tah tuh ada miskalkulasi kan tadi tuh dikit tuh jadi balik badan tuh Groknya tuh. Ya tapi balik lagi dengan drafting seperti ini sebenarnya key to victory-nya dari EVOS Icon sendiri. Sujujin mengambil ke arah Martis jungler diikuti dengan Doma menggunakan ke arah Moskov. Yang paling penting adalah jangan sampai terknockup oleh Owen. Itu udah paling penting karena pilar damage-nya sebenarnya dari EVOS adalah dari Doma dan juga dari Krat. Yang dimana dua hero ini paling rentan dengan adanya crowd control berlebihan. Ditambah lagi dengan mereka tidak membawa flicker itu menjadi salah satu problem juga. Apalagi dengan sekarang Krait. Ya, kalau dipaksain Yura bisa nih. Terakhir, iya masih bisa diamanin sebenarnya sama Yura tapi dia lebih memilih untuk mundur aja. Oke, Nael masih bisa melakukan farming yang cukup baik. Udah sedikit lagi level 4. Sementara Benedetta nemenin kayaknya ya. Lalu kalau kita bergerak ke area yang berbeda, Kari dipukul masuk ke dalam satu auto turret yang dia miliki, tapi Kadita juga bergerak di dalam satu area yang sama. Doma sudah membawa tombak antar kota, antar provinsi, antar pedesaan, antar perkotaan ini pokoknya ya. Masih ditahan aja, sementara untuk Sujujin udah mulai hadir. Akankah dia mau melakukan fight? Tapi ternyata tidak, walaupun tadi udah terkena sedikit dari Speedy Lightning-nya. Tapi Asura Aura masih gagal untuk bisa mendapatkan karena gold buff tersebut. Ini dari mantan aja, jadi Kufranya teman-teman dari EVOS Icon ini benar-benar nunggu banget momentum tim. Coba mungkin untuk mengimitasi apa yang bisa didapatkan oleh Lord Mei tadi. Momentum yang memang sangat-sangat berharga untuk teman-teman dari EVOS Icon. Tapi sejauh ini, sejauh game berjalan, Onyx Prodigy memiliki rotasi yang lebih solid dibandingkan dengan EVOS Icon. Lihat aja dari segi bantuan yang diberikan kepada Kari tadi di arah Buset, top lane. meledak Tapi tuh. balik lagi itu dia satu first blood didapatkan teman-teman oleh Onyx Prodigy. Oke, walaupun tadi Petrify-nya udah langsung dia gunakan guna untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Kufra. Tapi Nael di area yang berbeda. Coba lihat ada combo antara Grok dan juga Benedetta membuat Sujujin pun terkapar tidur siang di area persungai. Walaupun untuk kali ini Veldora mau pergi ke arah mana lagi, untungnya masih bisa pergi dari area tersebut. Ada satu Fanstrong yang langsung mengetahui bahwa Nael pun berada di dalam sana dan bahkan Nael sepertinya masih punya retribution untuk mengambil ke arah orange buff tersebut. Veldora pun tumbang dan bahkan tidak ada pertukaran yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Icon terhadap Onyx Prodigy membuat sejauh ini Onyx Prodigy masih merasa sangat-sangat digigit dan nyaman. Nih Yura mendadak nih ngedes apa mau gimana? Nih pas nih ke arah tembok tuh, wek tuh bentar lagi tuh. Coba masih jauh di belakang. Oh belum mau ngedes tuh. Tapi ternyata Fanstrong terlebih dahulu yang emang maju, tapi udah ada Yura lagi di dalam area tersebut. Dia kedorong tadi ya sekali dengan ada knockback dari Moskov membuat linknya putus dan Moskov pun tidak bisa tertarik keluar sana. Tapi Lutfi lihat pergerakannya udah mulai melakukan sedikit diving yang cukup jauh ke dalam sana. Membuat Veldora pun sepertinya ya dia harus melakukan minion clear. Sementara Lutfi masih bisa melakukan roam dengan cukup baik. Dan bahkan dari segi emblemnya pun Paramis lagi dan lagi menggunakan ke arah penambahan movement speed dan juga penetrasi yang membuat damage ini bakal besar banget. Apalagi di arah area seperti ini dimana dia pun sudah mengetahui dengan ada Fanstrong mencoba untuk menghancurkan dirinya dia, tapi masih bisa disabarin oleh Kufra dari Fanstrong tadi. Itu bagus banget loh tadi backupan. Walaupun tadi tuh kan udah kena Tyrant Rage-nya ya. Mau maju itu Moskopnya tapi ternyata langsung dihadang aja oleh Kadita. Owen yang mencoba untuk memberikan gangguan. Untuk kali ini masih ada Abyss Walker yang bisa digunakan juga oleh Doma. Mereka mulai maju semuanya, ada Sutsu juga di area tersebut. Tapi untuk kali ini dengan Oracle Altar mereka semua masih cukup berani untuk bisa melakukan team fight terus-terusan. Cry baru hadir di area tersebut. Akankah mereka melakukan team fight kembali? Tapi ternyata kali ini Karinya berhasil dihancurkan dengan Rock Wave yang mendadak menjadi milik dari Cry. Ya, Cry pun telah mengambil
ultimate dari Owen. Tapi balik lagi Turtle pun juga sudah mulai sentuh juga oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Dan dari mantan Yajoji dengan adanya Sutsujin yang di belakang sana mungkin ini bisa menjadi Turtle juga untuk teman-teman dari Evo Icon. Apalagi dengan Nile yang sudah diinjek oleh seorang Veldora. Membuat Veldora pun harus mundur terlebih dahulu. Tapi lihat turtle-nya kosong, gak ada yang bisa megang. Owen apakah bisa mendapatkan momentum tersebut? Karena udah ada si knock up, tapi sayangnya Owen pun tidak memegang retribution yang membuat dia pun melepas turtle tersebut. Buset, ini pertempurannya tapi Wild Charge again and again ternyata untuk Kraid. Kembali membalikan keadaan sedikit lagi tapi ternyata Yuranya berhasil mendapatkan pula ke arah Kraid. Van Strongnya selamat, ada pertempuran yang terus terjadi tadi di area mid. Oke, tadi dari Yuranya ya hampir banget bisa numbangin Van Strong, tapi bener-bener ini masih berdisiplin banget sih Pak. Yap. Dari kedua belah sisi, mau dari Evo Icon dan juga dari Onyx Prodigy, mereka masih nggak mau kelihatan overcommit pada suatu hal. Begitupun juga dari Onyx yang dari tadi mereka punya banyak banget momentum untuk bisa menumbangkan teman-teman dari Evo Icon. Tapi Evo Icon pun demikian gitu loh, bahkan udah mulai di counter setup juga dengan adanya Veldora tadi yang langsung saja menaiki ke badan Nile. Membuat dia pun jauh dari Turtle dan Turtle pun diamankan oleh EVOS Icon. Yang membuat net worth-nya pun juga udah mulai tipis-tipis sama-sama. Hanya berbeda di angka sekitar 1000-an gold aja. Yap, ini Daumanya juga udah bergerak ke bagian bawah. Purple buff diamankan terlebih dahulu. Paw of Nether tadi memberikan damage yang cukup maksimal pula. Suji udah level 8 mengejar langsung ketertinggalannya dengan Nile yang dimana tadi dirinya tertinggal ya dari sisi leveling. Di bawah Kufranya masih belum terdeteksi, ada Kadita pula, Karinya ada di dalam area tersebut. Sutsujin hadir tapi mereka dipukul baru coba lihat attack speed dari Doma. Iya, udah mulai itu kayaknya. Di bottom lane turret pun sudah dilepas dari segi turretnya. Tapi Yura coba untuk mencari sedikit posisi juga untuk bisa menarik beberapa player dari EVOS Icon, tapi sejauh ini masih belum tertemu. Tapi Lutfi 1v1 situation melawan Veldora. Coba untuk orang lain melarikan diri tapi lihat Tampol itu terus. kelar dari tadi ya. Pak, mohon maaf itu ngelemparnya nggak kelar-kelar, tapi balik lagi dengan di arah bottom lane. Dengan adanya call attack yang cukup digunakan dari kedua belah tim membuat tim fight pun masih belum kelihatan siapa pemenang aslinya, tapi Lutfi pun sudah masuk lewat belakang. Di sedikit knock up oleh Sutsujin dan Sutsujin pun ternyata masih belum bisa mengeluarkan decimationnya dengan on point. Oh, itu dia. Buset, itu dia decimate-nya. Sedikit lagi Yura tinggal dicolok. Dan benar aja ada korban kedua dan ini akan menjadi korban ketiga karena sesaat lagi menjadi milik dari Valentina ternyata. Oke, mengamuk sepertinya pemain dari EVOS Icon, namun di area yang berbeda. Coba lihat Karinya ingin mendapatkan langsung ke arah Purple Buff, tapi masih ada Moskov di area tersebut. Moskov coba untuk melakukan defensif ke arah top lane. Tapi tadi ya, tim fight tadi ya, bisa dibilang itu cukup rapi sih untuk teman-teman dari EVOS Icon. Mereka awalnya tuh tadi pengen mundur Pak. Tapi nggak jadi dengan adanya Lutfi datang. Lutfi datang kena knock up sama Sutsujin. Oh itu dia lagi-lagi di arah top lane sana. Ditumbangkan dengan Van Strong. Selalu dengan adanya Titans Revenge ya Pak. Dia awali dari situ terus. Yang menandakan bahwa memang dari tadi dinya kurang sekali yang namanya proteksi dari teman-teman yang lainnya Pak. Yap, ini Sutsujin untung barusan tuh masih ada satu mortal coil atau kalau enggak buset ya. Yang di belakang udah setia semua tuh menanti tuh. Ayo sini Sutsujin. Ayo bersama kita. Tapi D-nya pun 021 masih level 9 tertinggal satu level. Moskov udah mulai nih damage-nya. Udah mulai meresahkan mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah. Dari satu altar tarik coba lihat mau ditabrak sama Wild Charge. Didorong. Bisa didorong. Nggak jadi ya Pak, ya balik lagi karena juga dia jauh dari dinding kan membuat dia bisa balik lagi di knockback oleh Doma. Tapi Doma pun lagi dan lagi adu mekanik melawan seorang Di dan ternyata masih bisa dimenangkan. Dimenangkan karena Di pun tadi mengeluarkan Speedy Light Wheeler pertama kali dibandingkan dengan Moskov membuat dia pun menang dari segi attack speednya. Balik lagi ke arah mid lane dan juga bottom lane. Sepertinya udah mulai ada sedikit permainan yang berbeda dari Onyx Prodigy di mana Lutfi-nya justru mencoba untuk mencari split push yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Awalnya D lah yang melakukan hal tersebut, tapi mengingat bahwa dia sudah tumbang 2 kali, kayaknya dia udah harus mulai mencari uang deh untuk bisa menajamkan lagi semua serangannya dia. Karena dia tadi masih belum berasa banget untuk melawan Doma nih Pak. Woi, hampir aja kerennya tadi udah berubah menjadi grok seperti itu. Tapi Van Strong ditarik. Ada bola yang ditarik mendadak berubah cosplay jadi lato-lato tadi sepertinya. Namun untuk sekarang Lutfi-nya mulai maju lagi. Van Strong yang mundur. Membalaskan keadaan. Asura Aura nggak kena karena siapapun. Dibalaskan Yura masih mencari siapa nantinya akan langsung dia tarik. Tapi ternyata tidak, mundur lagi.
Ini mainnya bener-bener aman banget sih dari kedua belah tim. Gak ada team fight yang bener-bener terlalu besar-besaran. Tapi mungkin bakalan ada setelah ini. Mengingat bahwa Lord pun juga sudah mulai pop up. Tapi ini adalah Lord yang masih biasa aja. Walaupun demikian pastinya akan ada yang coba untuk mengambil Lord tersebut. Apalagi dengan melihat kondisi bahwa Glue pun sedang melakukan observasi terhadap area yang ada di sekitar Lord. Dengan observasinya pun sudah menghasilkan bahwa Owen ternyata tadinya ada di daerah tersebut. Yap. Untuk D masih anteng nih. Tyrant Revenge-nya connect, dijepit dan lejap sudah Kadita. Bagus sih dari tadi emang Kufra ini kayak menyelesaikan masalah banget ya. Selalu nyari ke arah Naelnya, juga selalu mencari ke arah D-nya. Membuat damager dari Onyx pun tidak berasa dan bahkan kalau Arta pun di pop-up mencoba untuk memberikan sedikit proteksi terhadap teman-teman yang lainnya. Tapi lihat Nael di belakang sana, Krait mencoba untuk mengejar dan bahkan masih bisa survive. Enggak! Flicker pun dilakukan untuk mengejar kalah Nael sendirian dan bahkan walaupun crit pun tumbang itu masih nggak masalah. Tapi kalaupun nggak tumbang ini adalah hal yang sangat merugikan bagi teman-teman dari Onyx Prodigy. Tumbang pun untuk seorang crit tapi lihat di arah buff-nya. Sujin pun telah mengambil orange buff dengan sangat cepat dan bahkan Owen pun mencoba untuk melarikan diri tapi tidak bisa sama sekali. Buset numpang lewat depan Moskov tuh, coba lihat tadi sempat tuh ngelempar 2 tombak, cepet banget tangannya. Cepet Pak, 2 tombak. Aduh. Ini bisa dibilang menjadi gameplay untuk EVOS Icon sih untuk di game kedua kali ini. Mengingat bahwa mereka sangat-sangat tahu persis dan bahkan baik lagi ya dengan adanya Grok Jungler ya susah sebenarnya untuk mencari momentum. Apalagi tanpa adanya Flicker. Kita bisa melihat ya memang ada beberapa wild yang dilakukan tapi backupnya siapa? Itu menjadi pertanyaan. Ya, kita ntar lagi nih kemungkinan besar akan ada Rom lalu pergi Rom lagi konsil lalu pergi kemana? Ketahuan Magic Sentry Lordnya di bawah udah siap masuk. Veldora 026 santuy dia dulu. Bertemu lagi dengan Lutfi tapi agak cukup ngeri ya kalau mau ketemu dengan satu pengguna dari Glue ini. Namun untuk sekarang Tyrant Revenge-nya dibalaskan dengan wild shot dan berhasil dia masuk ke dalam satu base turret utamanya. Oke, Minan pun berhasil ditahan begitu saja dan Nael pun lagi dan lagi mencoba untuk mencari momentum dengan adanya wild shot tapi sayang sekali masih belum bisa membuahkan hal yang begitu baik untuk teman-teman dari Onyx Prodigy. Untuk sekarang networknya pun sudah terbalap oleh teman-teman dari EVOS Icon dengan perbedaan di angka 4.000 gol. Tapi memang dari tadi kedua belah tim masih kesusahan untuk menembus satu sama lain dari segi inhibitor turret. Oke, Owen masih berhasil pergi tapi barusan hilang sudah agak sedikit terlambat. Dari call Ultra memang diciptakan doakan untuk kali ini hampir terjepit tadi di area rumputan ataupun di area dinding. Rockwave pun tidak sempat lagi untuk bisa memberikan damage yang cukup maksimal kepada beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Icon. Wow, bisa nyangkut di situ Groknya ya. Nyangkut dia Pak. Nyangkutnya agak-agak sayang banget ya yang membuat dia harus tumbang. Tapi balik lagi Lutfi tadi habis saja terperangkap. Tapi masih punya Nai for Nai untuk melarikan diri. Dan bahkan kita bisa melihat bahwa dari segi keadaannya Nael jauh ini susah sekali untuk mendapatkan bahkan 1 kill saja terhadap teman-teman dari EVOS Icon. Sementara kita bisa melihat bahwa Krait, siapapun sepertinya memakai Valentina di game kali ini, di hari ini, kayaknya selalu menghasilkan hal yang positif Pak. Yep. Ini tadi juga yang terlihat dari Veldora ya, landing page-nya juga bagus banget. Dia bisa membantu rekan-rekannya terus-terusan. Untuk 1v1 situation dengan Benedetta juga Bene udah mulai puyeng ya. Karena mau ngelawan dia pastinya bakal lama banget. Nggak dilawan nantinya dia bakal ngerepotin banget. Sementara sekarang Lord udah nongol kembali. Network ada perbedaan di angka sekitar 5 ribuan. Ada beberapa item pula dari tersebut. Apabila mereka bisa mendapatkan satu momentum yang pas untuk Onyx Prodigy dengan menit segini harusnya di Kari udah bisa menghantarkan damage yang cukup baik loh. Ini harusnya bisa menghantarkan damage yang cukup baik, damage yang sangat besar. Dan juga Lord udah mulai dicolek oleh Sujin. Nailnya melihat dari kejauhan, Veldora memberikan backupan di area tersebut. Bahkan ada 3 playernya yang masih bersembunyi dalam rumputan. Dan juga untuk sekarang ada 3 player yang dimiliki oleh Onyx Prodigy mulai hadir pula. Hanya saja di rumput yang berbeda. Benedettanya melas, mungkin dia masuknya nanti ya di bakal terakhir-terakhir saja. Untuk bisa membekal juga beberapa pemain yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Icon. Namun untuk sekarang dari Lordnya, Nailnya udah langsung aja mulai maju ke bagian depan sedikit lagi. Apa yang bisa dari Lord tersebut. 11.000 damage, 7.000
6.000 dan sekarang hanya tersisa sekitar 3.000 SP dan benar saja berhasil langsung diamankan dan juga di bagian belakang setelah terjadi pertempuran di bagian belakang setelah terjadi pertempuran di mana beberapa pemain yang dimiliki oleh EVO Icon langsung aja menghilangkan saat cepat. Veldora sedikit lagi HP tersisa. 3 player yang dimiliki oleh EVO Icon langsung menghilangkan cepat. EVO Icon mencoba langsung pulang karena udah tidak terlalu kondusif lagi keadaan. Sujin dan juga Cry mereka terpisah, hilang sudah momentum yang dimiliki oleh pemain dari EVO Icon karena mendadak berhasil dihancurkan pula oleh seluruh pemain dari Onyx Prodigy tanpa ada satu orang pun yang memang berhasil dibalaskan dari sisi point kill dan lenyap sudah 3 player plus beberapa turret yang dimiliki oleh EVO Icon dan momentum yang sangat baik mereka ciptakan Onyx Prodigy. Iya, dengan logam mereka ambil dan bahkan 3 player yang sudah tumbang di tangan teman-teman dari EVOS Icon. Seenggaknya ini menjadi salah satu push potensial yang sangat kuat yang dimiliki oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Ada Spear of Destruction datang dari seorang Moskov, tapi sayangnya itu tidak bisa menahan Lord yang sudah mulai masuk. Karena lihat Lutfi melakukan Electro Funnel Blow untuk menutup semua minion yang keluar. Dan bahkan Faramis pun menyalakan Cult Altar untuk bisa melakukan defensive manuver terhadap teman-teman dari Onyx Prodigy. Walaupun hanya bisa menghilangkan satu turret saja dengan adanya dia yang tumbang, seenggaknya itu worth it. Pertukaran yang cukup baik untuk teman-teman dari Onyx Prodigy setidaknya untuk mengembalikan keadaan menjadi sama-sama di angka 46.000 dari segi net worth-nya. Wow, net worth-nya bahkan untuk sekarang Onyx Prodigy lah yang langsung mengejar, memimpin. Tapi untungnya barusan masih bisa dibalikin lagi oleh pemain dari EVO Icon. Sky Guard dan Hammer sekarang dimiliki oleh Nael. Purple buff diambil. Lutfi mau pergi ke arah mana? Terlihat ada Sujin menghancurkan dulu ke arah satu Little Wanderer. Owen bertemu dengan Veldora sementara Yura di belakang terlebih dahulu dan ini dia instant replay-nya. Iya, lihat bagaimana dari Lutfi, dia benar-benar nahan banget untuk ngeluarin Electro Funnel dan keluarin pas banget minion itu juga keluar. Berbarengan dengan Nael yang mengeluarkan adanya satu tembok di belakang sana membuat minion pun benar-benar sempit banget dan itu yang membuat dari segi Lord ya masuk begitu aja asal-asalan gitu loh, nggak bisa ditahan sama sekali. Waduh, tapi balik lagi itu dia Lutfi-nya, konsilnya tadi langsung dikeluarkan juga oleh beberapa pemain yang mereka ada Prodigy, namun untuk sekarang Veldoranya udah berubah menjadi hal-hal kecil. Grab-grabnya tapi Kran-nya memiliki ke arah mana, sedikit lagi Petrisa Kran-nya berhasil dihancurkan. Ada 3 player yang memiliki oleh EVO Icon, mereka harus pulang, harus masuk ke dalam base-nya guna untuk mengamankan posisi, tapi ternyata di area yang berbeda D-nya sedikit lagi Petrisa, tapi Veldora masih bisa mengamankan dirinya memiliki ke arah mana. Masih Kari dengan begitu banyak damage yang ada di dalam tubuhnya, sedikit lagi Epi tersisa. Van Strong ditarik keluar, gak boleh pulang, diajak main lagi. Immortalnya pecah. Udah tas. Electro Final Blow dikeluarkan pula. Dan 4 player sekarang berada di dalam base dari EVOS. Dan benar saja game kedua menjadi milik dari